merasa bahwa apa yang disampaikan oleh cerita yang ditulis oleh Berliana Kimberly, ya. Aku panggilnya Kim soalnya. Dia manggil saya Abaji. Abaji itu ayah. Ya. Kalau di bahasa Korea juga mirip-mirip ya. Film ini adalah film yang dikerjakan dengan cinta. Semua sepenuh hati, setulus hati, mendedikasikan kreativitasnya. Tujuannya sederhana, bahwa dalam hidup seringkali kita diberikan ujian, cobaan, dan bagaimana kita menghadapi cobaan, ya kita harus bersabar. Semua tokoh yang hadir di dalam karakter ini, tentunya di luar itu ya, yang satu mana yang jatuh, ini dia, adalah orang-orang yang sedang diuji kesabarannya, dan kita tahu bahwa takdir Allah itu nggak ada yang sia-sia. Semua menjalaninya dengan niat yang baik. Kita dibawa dengan romantika yang mengharukan, tapi juga akhirnya menghangatkan hati. Film ini bisa hadir ke titik yang hari ini adalah berkat orang-orang hebat yang terlibat, apakah di belakang layar dan juga yang tampil menjadi karakter-karakter yang menghidupkan cerita ini. Semuanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang alih wahana dari novel ke medium film tuh sulit banget karena susah banget untuk bisa menyamakan dengan imajinasi pembaca. Karena kalau imajinasi liar, kalau di shoot film kan ada limitasi tertentu. Tapi alhamdulillah di film ini Berliana Kimberly selaku penulis benar-benar in charge, ikut mendampingi saya, membantu saya dari mulai reading sampai ke syutingnya pun. Kim juga datang ke Korea. Banyak banget gue nanya sama Kim banyak banget karena gue pribadi agak kesulitan di Korea karena nggak terlalu suka makanannya sebenarnya. Terus jam kerjanya susah banget di Korea karena terbatas, sangat terbatas jam kerjanya. Terus banyak budaya-budaya Korea yang nggak ngerti, bisa gerakan gestur apa semua tanya sama Kim. Jadi insya Allah sih filmnya bisa dibilang hampir 80% sama novelnya karena penulis novelnya benar-benar ada di situ dan menjaga keakuratannya. Awalnya menerima tawaran ini karena mungkin temanya adalah tema yang banyak orang yang tidak terlalu tertarik ya di Indonesia ya, sangat sensitif kan. Awalnya tuh pasti aku akan bertanya, kenapa jadi saya nih yang disuruh jadi Mas Bumi, ada apa gitu. Tapi setelah saya membaca sinopsis ceritanya, saya juga melihat cast, director dan semuanya, alhamdulillah saya sangat bersedia untuk main di film ini karena ceritanya pasti sangat bagus sekali. Ya, dan Mas Bumi di sini adalah karakter yang menurut saya sangat sulit dimainkan ya, karena dia banyak sekali konflik di dalam diri dia. Dia punya istri yang sangat dia sayangi tapi sakit-sakitan ya kan. Terus dia punya anak yang sangat cantik tapi sangat menolak istrinya yang kedua gitu. Terus kita berdua udah kayak kucing sama anjing, kebetulan berantem terus gitu kan selama di film. Tapi alhamdulillah karena bimbingan dari Pak Parwes, Pak Archie, dan jajaran cast dan kru di sana, alhamdulillah semuanya berjalan lancar sih. Assalamualaikum semua. Oke, kita cakap pelan-pelan Mula-mula masa Ana dapat tawaran untuk filem Laut Tengah ni, Ana hesitate sebab satu, Ana jarang main filem di Indonesia, and Ana masa tu memang busy dekat Malaysia tengah shooting drama kat sana. So masa tu Ana tanya kenapa kita buat filem pasal polygamy. It's very sensitive topic. Yes. And Ana baca sikit pasal Laut Tengah. I googled it, and Google pasal the director and penulis novel Laut Tengah. And Ana tertarik untuk buat cerita ni sebab Ana rasa dia punya karakter as Aisyah sangat challenging untuk buat. Sebab macam mana saya nak buat karakter yang melalui cancer, sebab saya tak ada pernah ada pengalaman as someone that has cancer. So I thought, you know what, ni satu challenge and satu cerita and script yang sangat sedih tapi sangat bagus. And I thought like, why not? I feel like, you know. Yes. Kan sama kayak Ohim dan juga Ana gitu, tawarin ini ada relationnya dengan poligami, itu suatu hal yang sensitif kan. Tapi ternyata setelah membaca juga sempat searching tentang novelnya Laut Tengah segala macam,
oh ternyata di sini berbeda gitu. Makanya kenapa Yoriko mau ambil peran ini, karena juga Haya perannya super challenging. Apa yang dia lalui di hidup dia itu sangat amat berat gitu, dan itu bukan suatu hal yang biasa gitu. Jadi menurut aku karakter Haya very strong, very powerful, keren banget juga Haya. Jadi itu sih yang kenapa ngebuat aku jadi ingin memerankan Haya. Dan di sini kan juga mengisi original soundtrack kan. Betul. Nah itu gimana juga udah main berat banget perannya, suruh nyanyi juga itu. Sebenarnya nggak disuruh sih, aku juga pengen gitu. Jadi happy banget pas di offer untuk nyanyi original soundtrack. Itu deg-degan sedikit ya Kak, karena kalau teman-teman denger ada bahasa Koreanya, ada bahasa Korea, jadi itu benar-benar kita latihan dulu untuk pronunciation-nya seperti apa, untuk cara ininya tuh mereka kayak gimana sih penggalan-penggalan katanya, logat-logatnya, iya. Tapi untungnya juga dibantu oleh penulis kita Kak Berliana Kimberly. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi sangat amat terbantu sih Kak pas mengisi soundtrack juga. Sebenarnya gagal move on ya, gagal menyelamatkan. Tepuk tangan dulu deh kawan. Coba teriakannya dulu. Tepuk tangan buat Laut Tengah. Sebenarnya kalau sebenarnya gue gagal untuk menyelamatkan Haya gitu. Jadinya kalau cinta nggak kesampaian sih, mungkin kalau gue ya sebagai Zidan ya, mau ngeliat langsung gitu ya, gue pasti akan nyelamatin Haya sih. Lu ke Korea, gue ikut deh. Yes. Gitu. Tapi kan alhasil nggak tahu ntar nih kita nonton gimana. Ya jangan lupa nonton film Laut Tengah. Pasti saat dikasih tahu lo akan memerankan peran Zidan ini, lo merasa oh ini challenge-nya kayak apa yang challenge yang gue rasain pertama ini Zidan ini sosok pria yang laki-laki ya, laki-laki yang agamis dan dia rela untuk mengorbankan diri dia yang penting untuk menyelamatkan orang yang dia sayang gitu. Banyak poin-poin yang mungkin nanti teman-teman bisa tonton di karakter Zidan Gibraltar yang nanti akan kita saksikan bareng-bareng. Siap, kalian tepuk tangan untuk kalian Syarif. Thank you. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim Star Vision, Pak Parwes, Mas Archie dan juga Kak Kim yang sudah mempercayakan aku untuk memerankan seorang Choi Handel ya. Of course awalnya pas aku dapet terimanya untuk memerankan Choi Handel, yang pasti excited banget. Ini juga sebuah pengalaman baru buat aku. Baru pertama kali aku syuting di luar negeri. Ini juga Laut Tengah, kebetulan film layar lebar pertama aku. Wow. So it was an unforgettable experience. Dan juga mungkin aku tuh lebih ke apa ya, rasa deg-degannya tuh pasti ada karena aku main bersama cast-cast yang jauh lebih berpengalaman daripada aku. Dan ini juga apa ya, aku lihat betapa banyak fans novel Laut Tengah yang ada di semua social media, dan juga apa ya, antisipasinya kan pasti ada. Jadi pressure-nya mungkin aku tuh pengen para pembacanya dan yang nonton tuh I want them to be satisfied with my performance gitu. Of course untuk memerankan seorang Korea that on its own itu udah susah karena aku harus belajar bahasa Korea yang sebelumnya aku belum pernah belajar. Aku cuma pernah dengar di YouTube atau di social media atau di drakor. Cuman yang lebih sulit lagi itu karena karakternya si Choi Handel ini, dia tuh udah sempet tinggal di Indonesia, makanya dia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, dan untuk mendapatkan logat bahasa Korea while still speaking Indonesian itu yang lebih sulit. Dan aku juga harus mempelajari gestur-gesturnya, karena yang pastinya kan orang Korea dengan orang Indonesia kan gestur mereka berbeda. Cuman di sini tuh aku benar-benar didampingi sama teman-teman cast aku, terutama Kak Kim yang juga selalu ngebantuin aku kalau misalnya aku ada bingung atau butuh advice, atau selalu ada Kak Kim dan juga tim dari Star Vision juga. Film pertama Anna di Indonesia yang baru aja keluar minggu lepas. So sekarang ni Anna tengah shooting my first film kat Malaysia. So Anna tak tahu apa basis. I mean, like the biggest difference is bahasanya. Dia susah. Dia sama sebenarnya, tapi yeah, it's a little bit more different. So I think itu yang challenge paling besar untuk Anna.
lakonan sama je dengan Malaysia sebenarnya. Ya, tapi bahasa je paling susah lah. Oke, siap. Terima kasih Ana jawabannya. Inspirasi novel Laut Tengah ini datang dari 3 hal. Yang pertama, kayak yang tadi aku spoiler sedikit, aku pernah gagal mau S2 ke Korea, padahal aku memang jatuh cinta dengan Korea saat tahun 2018 sampai 2019 aku di sana untuk ikut program mahasiswa. Waktu itu aku bilang ke diri sendiri, one day aku akan kembali ke sini lagi untuk S2. Tapi ternyata takdir tidak berpihak. Aku nggak jadi untuk S2 di Korea di tahun 2022 itu. Terus ya akhirnya itu salah satu inspirasinya. Dan yang kedua, kenapa kok mengangkat isu-isu tentang perempuan, tentang muslimah, tentang sejarah peradaban Islam, kemudian tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Karena background selain aku menulis novel, aku juga bekerja sebagai seorang lawyer dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Fokusku memang ada di perempuan dan aku sendiri juga perempuan. Makanya kalau teman-teman melihat sebenarnya Laut Tengah itu tentang apa? Tentang ketulusan cinta 2 orang perempuan, tentang ketulusan cinta seorang suami pada istrinya, tentang sosok-sosok yang sebenarnya dirindukan oleh orang-orang zaman sekarang gitu. Seorang ayah seperti Bumi yang sangat mencintai Suriah, seorang suami seperti Bumi Syam yang berusaha untuk berusaha yang terbaik buat istri dan anaknya. Sosok-sosok seperti itu yang selama ini kita sering ngomong, kita tuh kekurangan sosok laki-laki ya, kayak gitu kalau misalnya kita lihat di media sosial. Tapi kemudian tokoh-tokoh di Laut Tengah hadir untuk itu. Jadi memang ada cita-cita dari penulisnya untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan pentingnya arti sebuah keluarga di dalam hidup manusia. Kemudian yang ketiga, tentu apa yang dilihat Haya, apa yang dilalui oleh Haya ketika saat melihat Korea ya. Haya pergi ke Namsan Tower, bertemu dengan seseorang yang hangat dan baik seperti Hanel. Itu juga dialami oleh Kim dalam perjalanannya ketika di 2018 sampai 2019. Kim melihat Korea awalnya sebagai negara yang dingin karena waktu itu pergi ke sana saat musim gugur gitu. Saat itu sekitar 0 derajat Celcius. Dan sempat negatif thinking, nanti di Korea hidupku akan kayak apa ya, seru atau enggak. Terus ya ternyata waktu pas ke Korea disambut dengan HP jatuh di stasiun kereta bawah tanah, ambiar total. Nggak ada tuh cowok tiba-tiba kayak gini, itu nggak ada kawan-kawan. HP-nya bener-bener ambiar gitu ya. Dan ternyata Korea jadi bagian yang challenging dalam hidupnya seorang Kim. Tapi seiring berjalannya waktu, Korea memberikan kehangatan, kemudian punya banyak teman di sana, jadi sangat membekas. Dan aku sangat berharap perjuanganku untuk meraih cita-cita saat itu di Korea, kemudian saat aku pun menerima kegagalan, itu juga bisa sampai kepada pembaca bahwa kalau kita tidak pernah mengalami kegagalan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kesedihan, hidup kita tuh akan flat gitu aja. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam novelnya, di halaman pertama yang Kim tuliskan adalah terima kasih kepada seluruh kebahagiaan, duka, sedih, keberhasilan, kegagalan, perjalanan dari satu negara ke negara lain dalam hidupnya seorang Kim, karena menjadi inspirasi terbaik dalam menulis cerita. Wow,